Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sniper Kreatif. Kali ini saya bikin video lagi teman, karena lama tidak bikin video. Ini saya mau bahas mengenai chamber max ya. Ini sudah ada yang mengeluh chamber maxnya di beberapa titik ya. Bukannya chamber max itu apa namanya, kurang memuaskan. Cuman kalau apa ya, ada kekurangannya juga ya. Namanya juga buatan settingan dari manusia ya, pasti ada kekurangannya. Dulunya saya tidak terlalu apa namanya, dulunya saya abaikan aja sebenarnya, dan saya hanya ngupload di video short aja ya. Bulan lalu itu kekurangannya max itu di mana. Tapi saat ini kebetulan ada teman juga dari dari tetangga kota ya, kota lain, itu nelpon, katanya dia mau juga beli chamber ya. Dia tanya-tanya tentang max ya. Saya bilang max itu sangat memuaskan memang, karena saya juga pengguna baru chamber teman ya. Saya bukan suhunya chamber. Itu chamber pertama saya miliki max juga. Biasanya saya pakai uklik sama gejluk ya. Dan untuk max ini saya pakai saya sangat puas teman ya. Menutupilah dari kekurangannya. Karena apa? Speednya sangat mudah ditemukan, settingnya sangat mudah sekali, dan model semuanya tidak ada kurang ya bagi saya. Dan saya jeda dulu teman sebentar. Oke teman, tadi ada yang beli ya, jadi ada cutnya sedikit. Untuk chamber max ya dari produk 88, 100% saya suka sekali ya. Cuma dari kekurangannya juga ada ya. Terutama itu untuk pengguna yang maksudnya beli chamber mau langsung apa namanya jadi ya, maksudnya ndak ada yang perlu diapain. Nah, di sini saya mau beritahu teman-teman, karena apa, ukuran ID dari chamber itu kemungkinan beda-beda teman ya. Untuk max ini sendiri saya hanya berbicara max ya, karena saya nggak punya sampel unit lain. Biasa saya kerja unit-unit lain, cuma saya nggak ukur ya atau gimana. Yang saya ceritakan ini hanya pengalaman saya dan sesuai dengan informasi dari teman yang pernah beli juga, gitu teman. Saya tidak ada niat menjelekkan ya, cuma sekedar sharing-sharing aja teman di video ini. Tapi semoga juga dari 88 dengar ya, karena ini termasuk pekerjaan juga sih buat pengguna ya. Yaitu yang pertama teman, yang pertama itu paling untuk chamber max itu lubang masuknya regul ya. Lubang, kebetulan sampelnya saya nggak punya teman, di belakang ya unitnya. Lubang untuk masuk regul itu dulu saya juga agak-agak seret teman. Kalau dibuka sealnya dia masuk presisi sekali, maksudnya presisi hampir seret ya, hampir seret. Oke, lanjut lagi teman. Itu lubang apa namanya, regulnya ya. Itu sama teman yang satunya lagi, dia punya regul paintball yang stainless itu teman. Itu nggak bisa masuk di deratnya, bagus deratnya teman. Cuma yang tidak agak kekecilan dikit itu di pas masuk seal. Dia pas masuk seal, kalau produknya max ya, punya saya sama punya teman itu agak kecil teman, dia dimensinya ya. Jadi kalau kadang masuk sepotong itu udah ndak bisa. Jadi perlu ada sentuhan ya teman ya. Perlu dikikis regulnya, atau kalau pakai
power plenum depan teman, itu harus dikikis sedikit ya. Ataupun kalau misalnya dibuka karetnya bisa masuk, sangat presisi misalnya, karetnya aja yang diganti, yang lebih kecil. Karena kalau seperti punya aku itu sangat presisi, maksudnya pas sekali ya. Jadi kalau pakai karet kecil, susah juga sih sebenarnya, kadang robek ya, karena tajam juga bagian sudutnya ya pas masuk. Untuk, akalinya teman ya, saya itu, chamber saya itu anggaplah misalnya ini regul teman ya, ini ketabung, ini masuk ke chamber, saya pasangkan seal yang besar di bagian depan teman, bagian depan ya, jadi dia terbentur ya di chamber. Maksudnya kalau ini chamber ya bagian dalam kita pasangkan seal yang kayak cincin misalnya sesuai dengan lubang di dalam. Nanti kalau misalnya regulnya ini masuk pas dia ngepres teman di depan. Jadi tidak terpasang di cincin apa namanya? Tidak terpasang di cincin regulnya gitu. Tidak terpasang di sealnya ya. Jadi hanya menggunakan di depan. Sekarang saya menggunakan itu teman. Karena itu lebih awet, bongkar-bongkar pasang juga lebih aman. Beda kalau pakai yang seal di sini, itu kalau bongkar-bongkar pasang otomatis ini bisa robek ya, karena tajam juga pas masuk sealnya itu max, dia agak tajam juga. Saya sudah rusak 2 seal teman ya selama 1 bulan ini. Tapi setelah saya ganti di depan, alhamdulillah itu sudah aman ya, belum ada kebocoran lagi, tidak ada masalah lagi. Itu yang pertama teman ya. Kemudian yang kedua bagian lubang laras ya. Dulu punya saya lubang larasnya itu pengeboran masuk derat itu masih kasar ya. Jadi saya buatkan amplas seperti mau lapping ya. Buatkan amplas di kayu bundar. Kemudian saya bor itu sisa-sisanya bor itu kasar ya. Kemudian laras yang saya beli itu OD-nya 14 teman, 14 ya. Kebetulan chamber kan lubangnya juga 14 ya. Setelah saya masukkan teman, di depan masuk sih sedikit ya, sekitar 1 cm ya masuk, tapi itu sangat presisi sekali teman. Setelah mau didorong lagi itu sudah tidak bisa teman. Kemungkinan ya kalau bukan larasnya yang agak besar dikit ID-nya, chamber ini yang kekecilan ID-nya. Tapi pernah saya lihat juga apa namanya video di YouTube ya, katanya max itu agak kekecilan ya katanya lubang larasnya, lubang masuk laras ya. Kebetulan punya saya begitu juga dulu. Jadi saya amplas dulu ini laras saya dulu, cuma amplas biasa teman, karena hanya sedikit ya sebenarnya, cuman tidak bisa masuk ke laras. Itu sudah 2. Kekurangan lainnya apa ya? Yang paling menonjol sih cuma 2 itu aja teman ya bagi saya. Kekurangan yang lain enggak ada sih ya. Kekurangan lain ini ya. Untuk popor kayu ya. Kalau popor kayu itu kan start bautnya yang khusus ya, yang khusus untuk di chamber max itu sebenarnya kurang safety ya bagi saya, karena kan ada di depan itu yang kecil untuk pengunci regul, itu kan untuk popor juga bisa sih ya. Kalau itu tidak dirakit sedikit, itu tidak bisa bertahan lama teman. Kemudian yang bagian belakang juga di situ tidak ada stang khusus ya, jadi harus orang-orang yang pintar-pintar merakit dikit ya kalau mau pakai popor kayu. Begitu teman. Sudah 3 ya kekurangannya. Apalagi selebihnya sih sudah tidak ada ya bagi saya. Selebihnya tidak ada. Chambernya udah istilahnya dari kelebihannya saya rasakan, karena saya sendiri orangnya kreatif, bisa kerja sendiri ya. Jadi saya tidak terganggu sekali dengan hal seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang kurang kreatif, maksudnya terbiasa dengan barang-barang yang langsung jadi, dipasang bagus, dipasang ini bagus,
otomatis itu sangat terganggu. Makanya saya bikin video ini ya. Semoga teman-teman yang sama yang saya rasakan itu kendala di chamber max ya, bisa komen ya di bawah. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Durasi cukup ya, 10 menit aja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.